Selamat malam Mitra Buddha Subhasita. Senang sekali pada hari ini edisi Sabtu, tepatnya di 17 Desember 2022. Kita masih berkesempatan bertemu dalam kondisi bahagia, sehat, dan penuh berkah. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, Dr. Heru, bagaimana kabar? Sudah Tetap luar biasa. luar biasa. Sudah siap-siap mau ke India tahun depan ya? Ya, betul. Kita Februari tanggal 10 sampai dengan 21 merencanakan tur ziarah ke Tanah Buddha di India ya, Dr. Po. Iya, kabarnya peserta sudah penuh ya? Sudah hampir penuh. Sudah hampir penuh ya, masih bisa tambah beberapa orang lah gitu, Dr. Po. Kita Beberapa juga nggak mau orang. membawa rombongan terlalu besar karena Hmm. takutnya kurang nyaman ya dan kurang kyusuk. Iya, kurang nyaman, kurang husuk, dan menatanya juga lebih susah ya kalau terlalu banyak ya. Betul ya, karena Iya, biasanya keperluan. sih ke tanah ke ziarah gitu agak mudah ngaturnya kalau bukan ke ziarah yang agak ribet deh. Kalau dia ziarah kan peserta yang pergi itu biasa motivasinya sudah berziarah ya, melatih diri. Jadi biasanya lebih mudah lah sebenarnya. Cuman ya lebih baik kita tidak terlalu besar juga memang. Betul, dan ada 2 Bante yang ikut ya. Bante siapa aja itu ya? Ya, betul. Bante terakhir nih, detik-detik terakhir ini justru malah ada dua Bante bergabung. Hmm. Badrasilo Nyanastawira. Badrasilo Mahastawira. Yaitu kalau dari generasi Badra, beliau paling senior ya, Dr. Bo ya. Betul. Ya, Dan ya. yang Terus yang kedua, kedua adalah Bante Badranata Tera ya. Jadi lengkap nih dari ada Biksu Mahayana dan juga Biksu Theravada. iya, jadi bagi Anda yang sudah mendaftar, tinggal nanti berangkat pada bulan depan, di tahun depan ya, di bulan Tahun depan. Februari. Dan tadi seperti yang Dr. Heru sampaikan, karena niat kita ziarah, ya tolong jangan dandan berlebihan ya kan ya, bawa baju pesta ya kan ya. Namanya kita mau ibadah ya. Jadi Anda menyesuaikan saja Betul, gitu ya. Baik, nah betul yang sekali. tidak kalah menariknya malam ini kita juga sudah mengundang seorang yang sudah pernah ke India juga pastinya ini ya. Yaitu beliau ini ketua umum dari Wanita Theravada Indonesia. Sudah 2 periode. Kemudian beliau juga adalah seorang relawan di Bali Usade. Ya, mungkin pernah dengar ya Dr. Heru ya. Ini Ya, sebuah tempat nanti kita terkenal tanya. sekali. Iya, lebih lanjut dengan narasumber kita. Dan yang ketiga, beliau ini juga sebagai seorang pendiri Yayasan Be Good. Ya, kita langsung sapa saja ya narasumber kita malam ini, yaitu Ibu atau kita panggil Ci biasa, Ci Weni Lo. Namo Buddhaya, Ci Weni. Namo Namo Buddhaya, Buddhaya, Ciweni. Dr. Po, Dr. Heru. Iya, Ci Weni apa kabar? Kondisi sehat ya? Sehat, baik. Luar Top, biasa. luar biasa. Iya, Ci Wen, itu kemarin tuh pemilihan Anda periode kedua itu mengharu biru loh ya, saya ingat ya. Itu gimana ceritanya itu Ci sampai begitu kuat dan bulatnya para peserta memilih Ciweni menjadi Ketua Wanita Theravada Indonesia untuk periode yang kedua itu, Ci? Sebenarnya saya juga nggak mengerti keinginan teman-teman ini ya, tapi mereka memang sangat push sekali untuk saya meneruskan pekerjaan yang belum selesai karena memang pandemi itu kan tertunda 2 tahun. Betul. Jadi banyak sekali program-program yang masih tertahan sehingga mereka merasakan bahwa ini perlu dilanjutkan. Nah, pada saat itu pandemi dan kami betul-betul mempersiapkan Munas itu 3 bulan sebelumnya sudah kita diskusi seminggu sekali membahas ada ART by online. Jadi memang Wandani itu pada saat pemilihan itu dengan online. Oh, dengan online ya? Dengan online. Dan mereka memang sangat-sangat profesional. Iya, Mereka luar sangat biasa. rapih mengaturnya. Iya, Ci, di zaman Ciweni Lo sebagai ketua umum itu, saya pribadi ya, mungkin Dr. Heru, ya syukur-syukur penonton juga merasakan dampak yang luar biasa ya. Kegiatan yang nyata-nyata sudah dilakukan selama ini apa aja itu ya? Ya memang pada saat saya diangkat jadi ketua Wandani, memang banyak sekali bidang-bidang yang kita buat. Bidang-bidang yang kita buat ada bidang dharma, bidang sosial, bidang pendidikan, dan semua harus bekerja. 5 tahun pertama dan periode ini kami membuat 12 bidang. Jadi gemuk ya, gemuk. Jadi Iya, ada iya, iya. 67 personil
35-nya itu milenial, Wow. under 40. Pantesan calon oma kita ini awet muda ya. Karena apa namanya ketemunya para milenial semua Para begitu ya. milenial. Dan luar biasanya para milenial ini memang kalau saya memilih ketua bidang atau pengurus-pengurus diusahakan untuk sesuai dengan bidang pekerjaannya. Iya. Satu saja Ciweni yang menyentuh masyarakat langsung itu kegiatan Wandani itu apa ya? Ya waktu pandemi itu kami melakukan dengan spontan gerakan peduli COVID. Dan Oh, itu apa itu? empat jalur. Satu adalah pemberian gratis, peminjaman gratis tabung oksigen. Kami Wow. punya waktu itu hampir 500 tabung. Iya, Dokter Heru, Anda pernah cerita itu juga waktu itu ya sama saya kalau tidak salah ya. Wandani punya gerakan apa meminjamkan tabung di masa COVID Tabung sedang oksigen. tinggi-tingginya ya pada waktu itu ya. Betul, betul, Iya, betul. iya, Itu betul. justru saya banyak terbantu. Ya bukan membantu umat lah, bukan saya. Maksudnya syukur-syukur saya belum pernah terdeteksi COVID ya. Nah, jadi Iya, umat-umat ini banyak sekali terbantu pada saat sangat membutuhkan oksigen. Dan saat iya, itu kita tahu ya, oksigen itu lagi genting-gentingnya. Hampir betul. tidak ada. Nah, banyak saya merekomendasi Wandani dan benar-benar bisa dibantu dengan gratis. Malah antar jemput tabung oksigennya. Luar biasa. Saya sangat Wow, apresiasi pada saat itu kepada luar Wandani. Ya, biasa. terima kasih, terima kasih. Itu yang pertama tadi ada 4 kalau nggak salah Ya, ya, jadi Mitra. yang pertama tabung oksigen pemberian Iya. gratis. Waktu itu Ah, mereka memang ragu bahwa pemberian oksigen ini kalau minjamin iya. apakah bisa kembali, dan ternyata semua kembali, tidak ada yang Ah, hilang. Dan kami iya, memberikan kepada masyarakat, jadi tidak hanya kepada umat Buddha, tapi iya. kepada siapa saja yang mau pinjam. Hmm, Dan akhirnya kita sebar ke daerah Jawa Tengah, ada juga ke Bangka, ada ke beberapa daerah seperti itu. Lalu yang kedua, kita memberikan telemedicine. Telemedicine ini ada dokternya yang hmm, siap piket, lalu obat. Jadi obat ini terbagi dua, ada yang obat hmm, gratis, bagi yang tidak mampu minta, bagi yang mampu hmm. bayar. Iya, iya, iya. Dan Ini ternyata yang bayar lebih banyak daripada yang tidak bayar. ini konteksnya tetap yang COVID atau umum? COVID. COVID ya. Tapi Ya. akhirnya pada saat mereka minta obat ya ada juga yang bukan COVID. Oh, Ada dibantu juga. juga ya. Nah, ada juga. Tapi ya tidak apa-apa karena pada saat itu kan pada saat COVID banyak yang tidak bisa keluar rumah. Terus yang ketiga? Yang ketiga kita memberikan makanan gratis. Jadi Hmm, kita memasak di dapur-dapur. Dapur-dapur itu banyak. iya. Aha. Dapur-dapur di masing-masing dapur, tidak ada dapur bersama, tapi masing-masing dapur kita berikan dapur mana yang mau memberikan kepada 10 misalnya ada 10 orang, ada 10 orang contoh seperti itu. Iya. Kami memberikan hampir lebih dari 1.000 pack. Wow, luar 1.000 biasa. pack. Saya mendengarnya Lalu yang merinding juga keempat, ya. telekonseling. Iya, iya, iya. Telekonseling ini luar biasa. Saya hanya menelpon Pak Adi W. Gunawan, saya ingat Nah, sekali pada saat itu jam 11 malam, saya bilang, Pak Adi bisa bantu saya. Bantu apa? Bantu untuk menghimbau teman-teman di hipnoterapi untuk membantu Wandani memberikan telekonseling secara gratis. Pak Adi W. hmm, Gunawan sangat gercep, sangat gercep. Saya salut sekali. Tidak hmm, bertele-tele, tidak punya persyaratan apapun, tidak ada hmm, tanda tangan MOU, hmm, langsung Pak Adiwe bilang silakan, langsung hmm. memberitahukan kepada tim Anggota AWGI ya. dari tim AWGI, dan Hmm, masuk kalau tidak salah 50 orang luar biasa. hipnoterapi. Baik. Jadi terapis kami itu membantu juga banyak ya, bukan hanya pada saat pandemi, sampai saat sekarang mereka masih tergabung di dalam grup telekonseling Dan itu lintas agama ya. dan lintas agama, Betul. lintas agama. Ya, baik. Cerita berikutnya kita simpan dulu sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya, Dr. Heri ya. Ini karena kalau ada cerita sama Betul. sama Ibu Ketua Umum Wandani ini kita harus simpan-simpan gitu ya. Karena kalau tidak nanti bisa ceritanya sampai tengah malam ini gitu ya. Baik, Mitra Buddha Sukasita, kami sampaikan kepada Anda bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya. Sehingga interaksi Anda langsung, pertanyaan langsung kepada narasumber tidak bisa kami udarakan.
Izinkan Dr. Heru dan saya, Poni Janliao, untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan barangkali. Atau kalaupun tidak mewakili, mudah-mudahan pertanyaan kami berdua akan bisa memberikan masukan kepada Anda supaya menjadi hidup lebih baik lagi ya di kehidupan Anda. Baik, tema kita hari ini adalah don't worry, be happy ya. Tema kita adalah don't worry, be happy ya. Mari kita langsung saja berbincang dengan Ibu Weni Lo. Beliau adalah Ketua Umum dari Wanita Theravada Indonesia. Dr. Heru, siap-siap kita mendengarkan dulu ya cerita dari Ibu Weni Lo yang pastinya banyak. Baik, Ciwen, ini cerita tentang don't worry, be happy. Saya tahu Anda pasti banyak. Silakan, mungkin mau berkisah dulu. Silakan. Ya, kalau bicara tentang don't worry, memang pernah saya alami ya, Mr. Po ya. Pada saat sebelum saya menikah loh. Sebelum saya menikah, saya ini punya masalah dengan ya sebenarnya menstruasi saya ya, punya masalah. Dan masalah itu sebenarnya akibatnya akan sangat-sangat sulit dan kemungkinan tidak memiliki keturunan. Seperti itu. Tentu saja ini menjadi kekhawatiran juga ya. Kekhawatiran saya, kekhawatiran mama saya juga. Dan pada saat itu saya sudah pacaran nih dengan Indra ya. Dan pada saat itu mama saya ingin sekali saya segera menikah. Saya bertanya dengan Indra, apakah kamu mau dengan saya? Itu kan kekhawatiran pertama ya. Dia masih mau nggak meneruskan hubungan ya. Tapi Indra mengatakan nggak apa-apa. Dia dengan santai sekali. Jadi urusan santainya itu bukan dari sekarang, dari dulu pun juga santai. Jadi nggak apa-apa. Oh, kamu masih mau? Iya. Kekhawatiran saya yang pertama tuh hilang. Lalu saya bertanya lagi. Oke, kalau gitu kita bertemu dengan calon mertua saya ya. Jadi saya tanya, Om, dengan papanya Indra, Om, kalau saya menikah dengan Indra, kemungkinan saya nggak punya anak loh. Papinya Indra mengatakan, nggak apa-apa. Kekhawatiran kedua saya hilang juga. Lalu akhirnya setelah menikah, memang betul saya mengalami kesulitan. Sampai 5 tahun kemudian, papa saya meminta Indra untuk berhenti praktek dokternya. Waktu itu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, itu pasti ada kekhawatiran. Bagaimana kalau dia berhenti cukup lama? Karena saya waktu itu mau diajak ke China untuk diperiksa. Dan kemungkinan bisa 2-3 bulan. Dan Indra harus berhenti. Ya, kekhawatirannya adalah gimana kalau sudah berhenti, mau masuk lagi kemana? Kan seperti itu ya. Tapi ternyata akhirnya Indra berhenti, saya bisa berangkat ke China 2 bulan di sana, diobservasi oleh dokter di sana, oleh tim dokter di sana, termasuk mungkin dulu banyak sekali anak-anak mahasiswa ya yang ikutan mengamati ya. Jadi saya diperiksa oleh banyak sekali, lalu saya dioperasi dan dokter di sana mengatakan, don't worry, kamu 99% kamu harusnya bisa punya anak. Tapi tetap saja saya worry karena masih ada 1% kan. 1%-nya itu adalah gimana cara saya bisa hamil kan begitu ya. Nah, sampai di sini saya kembali lagi ke dokter kandungan di Jakarta. Lalu nggak berapa saat, 2-3 bulan saya hamil. Dokter sini mengatakan mudah sekali. Kamu itu mudah sekali hamil. Nah, karena dokter pada saat itu tidak melihat 5 tahun sebelumnya saya ini udah berjuang ya. Berjuang itu bukan hanya ke China tapi melakukan inseminasi. Seperti itu saya pernah lakukan beberapa kali dan gagal. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Saya hamil 7 minggu kehamilan saya bleeding berat sampai pingsan. Bleedingnya sampai pingsan. Dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu dokter juga
sangat worry karena bleedingnya hebat. Tapi entah kenapa kali ini saya tidak worry. Saya tidak worry. Saya bilang begini, jika saya sudah diberikan kesempatan mengandung, saya yakin alam semesta, para dewa akan mendukung kehamilan saya walaupun kondisinya pada saat itu lemah. Dan memang apa yang terjadi, yang menjadi pikiran saya yang begitu kuat pada saat itu membuat kehamilan itu berlanjut. Tapi saya diminta untuk bed rest di ranjang. Hampir mau melahirkan baru bisa jalan lagi. Jadi tidak boleh bergerak beberapa bulan di ranjang. Makan, buang air kecil, buang air besar, semua di atas ranjang. Nah, akhirnya kekhawatiran saya ya kembali lagi, apakah benar saya ini bisa melahirkan, kan begitu ya? Ternyata bisa, saya punya anak yang pertama. Seperti itu. Lalu setelah itu anak yang kedua tidak saya rencanakan, malah saya ingin mengambil anak, mengadopsi anak pada saat itu. Pada saat itu saya mau berangkat mengadopsi anak, saya tes ke laboratorium karena kondisi saya lagi tidak enak badan, ternyata saya hamil yang kedua. Ternyata apa yang kita khawatirkan, apakah saya bisa hamil lagi, ternyata tidak terjadi juga. Pada saat itu saya mengerti bahwa apa yang kita pikirkan khawatir itu belum tentu terjadi loh. Seperti itu sih, Mr. Ko. Jadi itu start yang pertama ya. Baik ya, satu-satu dulu ya Dokter Heru ya. Nah ini tadi luar biasa loh ini ya. Jadi penonton saya kira Dokter Heru malam ini penonton saya sangat yakin ya. Saya pribadi begitu mendengar cerita inspirasional ini akan bangkit. Bahwa ternyata tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Bahkan masalah berat juga sudah dialami. Bayangkan loh, ya kan ya. Ketika orang mengatakan Anda nanti divonis tidak punya keturunan. Itu mungkin bagi orang tertentu kan berat ya. Ya kan ya, harus disampaikan. Orang tua sendiri, calon mertua, orang tua-tua, dan tetua. Itu berat ya. Tapi ternyata itu berhasil dilampaui. Jadi buat Anda yang sedang menyaksikan program ini, kalaupun Anda mengalami peristiwa yang sama, ingat cerita dari Ibu Weni Lo ini bahwa jangan khawatirkan hal itu. Tapi jangan pula pasif. Tadi kan Ibu Weni tidak pasif kan? Tidak berserah. Tidak diam, terus duduk di kamar, tidur di kamar, nggak ngapa-ngapain. Ya tiba-tiba datang para dewa kasih ini, nggak mungkin juga kan. Nah usahanya sudah dilakukan kan ya. Sudah berobat kemana, ke Tiongkok, macam-macam tadi disampaikan beliau. Kemudian juga ketika suaminya harus berhenti praktik dokter, ini juga dilema yang lain gitu ya. Nanti pulang nanti kemana carinya, siapa lagi bisa menerima dokter praktik seperti ini, kan itu problem juga. Kemudian ketika punya janin ya, terjadi pendarahan yang luar biasa. Nah, ini semua adalah persoalan yang akhirnya beliau katakan saya tepis. Nah, kalau di Dhammapada di ayat 2 ya, Dokter Heru ya, kita lihat soal pikiran ini. Kalau memang pikirannya positif ya kan ya. Ya kan beliau tadi kan begitu tadi kira-kira solusi awalnya ya sebelum sampai kepada yang be happy-nya kan gitu ya. Don't worry-nya. Beliau mengatakan oh ya sudah, ya udah begini saya keadaannya ya kan, orang bisa terima, calon mertua bisa terima, suami bisa terima, ya sudah. Saya jalani, artinya kan pikirannya diarahkan ke arah positif. Kalau tidak, nggak mungkin akan terjadi hal-hal yang baik. Di luar timbunan kebajikan yang tentunya sudah Ibu Weni Lo dan suami lakukan gitu ya. Sehingga bisa membuahkan putra dan putri ya. Ciwen ya. Akhirnya jadi 2 putranya ya. 1 putra, 1 putri, betul ya? Betul. Oke, baik. Nah, itu di Dhammapada tadi ya ayat 2. Kalau nanti ada kita bisa tayangkan ya. Supaya penonton bisa baca, bisa merenungkan bahwa segala sesuatu tergantung pikiran. Itulah sebabnya kenapa di Dhammapada ayat 1 dan 2 mengenai pikiran. Bukan mengenai yang lain loh. Pikiran di depan. Ya, 1 dan 2. Nah, kita baca yang kedua. Silakan, Dr. Heru. Ya, baik. Ci Weni, mohon izin. Dr. Po juga.
Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Dhammapada ayat 2. Nah, Ciwen bisa menjelaskan sedikit lebih lanjut mengenai hal ini, ayat ini dengan tadi beberapa soal yang sudah dihadapi itu sehingga bisa tenang. Silakan, Ciwen. Iya, memang pikiran ini memang penting sekali ya. Saya juga mempelajari pikiran ini mulai aktif di dalam Bali Usada Meditasi itu di tahun 96. Di tahun 96. Di sini saya juga belajar banyak tentang pikiran bagaimana jika kita berpikir sesuatu, itu kan yang menjadi tabungan kita ya. Kita berpikir buruk, hasilnya buruk. Berpikir baik, hasilnya baik. Ini yang saya rasakan juga sih. Pikiran kita ini harus benar sebenarnya. Bukan hanya baik, tapi benar. Iya. Seperti itu. Nah, terbukti ya, melewati berbagai fase problematika kehidupan, ya kan, divonis atau dikhawatirkan tidak memiliki keturunan, menghadapi camer, kemudian suami berhenti praktik, pendarahan, wah macam-macam dah. Kalau orang yang nggak kuat sudah bunuh diri. Makanya Anda yang sedang menyaksikan ini jangan sampai Anda melakukan hal-hal bodoh. Ya, kalau bunuh diri itu bahaya ya. Jadi dengarkan apa kisah Ibu Wenilo tadi. Iya, Dokter Heru, kita lanjut ya. Ya, penonton kami ingatkan Kita kepada lanjut. kepada Anda bahwa siaran ini dengan Ibu Wenilo, beliau adalah Ketua Umum dari Wanita Theravada Indonesia. Kita sedang berbincang tentang Don't Worry, Be Happy. Di segmen 1 kita sudah bicara mengenai Don't Worry. Ya, nah sekarang kita mau berangkat nih ke yang kedua nih supaya kita bahagia nih ya. Be happy. Ya, kira-kira gimana nih Bu Weni supaya kita bisa bahagia dengan kondisi persoalan kehidupan kita yang makin lama pasti makin banyak. Silakan. Oh, oke. Ya memang kita tahu ya, Mr. Po ya, kita ini kan mengalami banyak sekali kondisi ya. Kondisi, ada 8 kondisi dunia kata Sang Buddha kan begitu ya. Ada Ada suka duka, duka, ya untung rugi gitu ya. rugi, Iya. betul. Nah, Betul. seperti ini. Pasti ada hal seperti kita mengalami hal-hal yang sangat negatif, sangat buruk ya. Tapi bagaimana kita bisa siap untuk menerima segala hal-hal buruk ini, tentu saja harus disikapi dengan sikap yang baik juga ya. Walaupun pada saat mengalami hal buruk pasti kita juga mengalami kesedihan juga. Saya tidak pungkiri karena secara normal saya pun mengalami hal itu, mengalami kesedihan. Saya pernah misalnya di fitnah seperti itu ya. Tapi itu adalah proses sebenarnya pembelajaran juga bagi saya. Kadang-kadang itu sebuah tantangan bagaimana cara kita menghadapi hal itu. Mungkin pada saat itu bisa saja saya mengalami juga stres, depresi, contoh begitu ya. Tapi dengan modal mengerti Dhamma, belajar Dhamma, mengerti meditasi dan juga praktek meditasi setiap hari, ini membuat lebih ringan. Apalagi setelah itu saya ditambah dengan mempelajari Abhidhamma, bagaimana pikiran itu sangat penting sekali. 1 detik pikiran yang muncul dalam diri kita ini akan akan mempengaruhi tubuh ini triliunan banyaknya. Seperti itu. Jadi kalau kita berpikir buruk, yang masuk dalam tubuh kita ini istilahnya triliunan juga yang buruknya seperti itu. Ini yang membuat saya paham bahwa hati-hati kalau kita terus menyimpan kebencian, kemarahan, kesel seperti itu, pasti juga akan berefek sama diri kita. Tapi saya alami juga hal itu. Saya tidak bisa pungkiri. Saya bukan manusia suci, bukan. Tapi saya adalah orang yang mau berusaha memahami kehidupan ini, mengalami hal yang baik dan buruk, dan bagaimana kita siap menghadapi segala macam rintangan, tapi juga menghadapi kebahagiaan juga. Jangan sampai kebahagiaan itu saking enaknya, akhirnya pada saat dia ini berubah, kita merasa kecewa juga. Kok kebahagiaan saya hilang, kan seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya
be happy-nya ini harus disikapi dengan cara yang berbeda. Cara bagaimana kita bisa mensyukuri hidup ini. Oh ya, misalnya saya pernah mengalami kesedihan. Ya memang that's a life. Itu kan hidupnya begitu. Mungkin kalau yang lain 1 tahun, mungkin ya ada yang mengalami kesedihan karena kehilangan. Tapi mungkin kalau saya sudah mempelajari ini, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan, 1 minggu, itu sudah rilis. Seperti itu. Seperti itu sih. Iya, baiklah. Ini masih sedikit ini ya, ini masih sedikit ya. Penonton pasti menunggu ini ya. Penonton pasti menunggu apalagi lanjutannya. Tapi beliau mengatakan tadi ya, sebaik apapun manusia itu dalam hidup ya, yang tadi beliau alami ya, itu pernah difitnah, ya kan? Bekerja baik pun pasti dicela juga, ya kan ya? Ngomong ini pasti juga dianggap orang tidak baik. Ngomong apapun, kerja apapun, kalau orang sudah benci, orang kalau sudah benci itu tidak ada yang tidak dilakukan orang yang saling membenci, ya. Atau orang yang kalau saling bisa kedua belah pihak ya. Kita bilang salah satu pihak aja deh ya. Kalau ada pihak yang membenci kita, itu selalu pasti ada saja orang yang tidak suka apapun yang kita kerjakan. Nah, sebagaimana Buddha katakan ini ya, bisa nanti kita lihat ya bagaimana Ciweni berusaha untuk supaya be happy, mengatasi segala persoalan hidup dengan cara yang baik dan benar. Jadi istilahnya kalau bahasa umum bilang the show must go on gitu ya. Gitu ya, apapun kata orang yang penting gua di jalur yang benar, gua jalankan dengan cara yang benar saja. Nah, ini silakan Dr. Heru. Ya, ini tambahnya sedikit, Dhammapada 227, oh Atula, hal ini telah ada sejak dahulu dan bukan baru saja ada sekarang. Ini ternyata mampu ya, manjur ya Dr. Po ya, dari Iya, zaman Buddha 12 tahun sampai dengan sekarang ya. betul. Di mana mereka mencela orang yang duduk diam, mereka mencela orang yang banyak bicara, mereka juga mencela orang yang sedikit berbicara, tak ada seorang pun di dunia ini yang tak dicela. Dhammapada 227. Nah, Ciwen, bagaimana Ciwen menjelaskan ini? Saya tahu, saya kenal secara dekat juga dengan kita lah, Dr. Heru ya. Kenal dekat dengan beliau ini sudah lama ya. Saya tahu perjuangan hidupnya seperti apa. Nah, jadi orang yang sedikit bicara, banyak bicara, tidak bicara pun dicela. Nah, ini kan persoalan, ini kan worry buat orang tertentu ya. Jadi saya yakin gini ya, Ciwen ya, bahwa penonton yang sedang menyaksikan ini pasti ada yang mengatakan, iya ya, gua gitu tuh, gua difitnah tuh, gua udah kerja baik masih diomongin orang tuh gini gitu. Nah, itu gimana, Ci? Iya, ya benar. Jadi begini, ini sebenarnya pengalaman ya. Ya. Jadi tahun 2014, saya cerita sedikit, tahun 2014 saya memutuskan berhenti bekerja secara profesional ya di dalam bisnis keluarga. Pada saat itu saya melihat bahwa banyak sekali intrik-intrik di dalam perusahaan yang kok saya rasanya bukan di area itu seperti itu. Karena memang kan kalau di dalam perusahaan itu banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, tugas saya sebenarnya di dalam pekerjaan di kantor pun juga sama. Saya berusaha untuk menjadi penyeimbang. Jadi kalau namanya banyak karyawan pasti ada yang pro dan kontra seperti itu. Apalagi di dalam meeting-meeting pasti ada yang perbedaan pendapat, itu sangat biasa sebenarnya. Tapi saya merasa bahwa oke, saya sepertinya mau memberikan waktu saya ini sebagai social worker saja. Karena bagi saya ingin bahwa hidup saya itu bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tapi bisa memberikan sesuatu dalam hidup ini, punya value pada hidup ini. Lalu saya berhenti dan saya menjadi social worker, ya pasti kalau di Buddhis ini menjadi Dhamma worker. Tapi apa yang terjadi, ternyata di dalam dunia sosial masyarakat ini juga banyak sekali hal-hal yang sebenarnya saya baru sadar setelah saya menjadi Dhamma worker. Tidaklah mudah, malah lebih mudah bekerja loh. Kalau bekerja itu dulu tim saya ini namanya tim bekerja, mereka sangat follow saya ya. Mereka sangat mengikuti, seperti itu, mereka sangat respect. Dan tidak ada terjadi sebenarnya ada yang memfitnah, ada yang mencela, seperti itu tuh
Jarang sekali seperti itu. Tapi pada saat berada di dalam dunia sosial ini, di mana kami tidak mendapat uang, memberikan perhatian yang banyak sekali terhadap terhadap di luar dari keluarga ya, seperti itu. Mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran yang otomatis juga secara materi, tapi ternyata justru banyak sekali tantangan menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi kalau dulu di kantor mungkin yang berbeda pendapat 2 orang, 3 orang, sekarang ini saya nggak tahu nih. Ternyata ada yang berbeda pendapat dengan begitu banyak dan saya harus siap menghadapi ini. Dan itu pernah terjadi pada saat di gempa Lombok juga, di gempa Lombok. Gempa Lombok karena saya membantu pembangunan 3.000 huntara dan itu juga lintas sekte ya, di sana ada Tarawada, ada dari STI, maksudnya binaan STI, ada binaan KBI juga. Dan bagaimana kita bisa menyatukan ini? Dan ini sebuah tantangan. Saya minta waktu itu Pak Piandi masih jadi ketua MBI untuk bersama-sama jalan ke Lombok dan kita bertemu dengan pembimas dan tokoh-tokoh di sana menjelaskan bahwa kami ini bekerja non sekta. Jadi silakan bergabung, kita ini umat Buddha. Kita bukan umat sekte. Jadi misi kami ini adalah misi kemanusiaan di mana di sana ada 10.000 umat. Saya tidak mengecek berapa banyak nih yang Theravada, berapa banyak nih yang Budayana. Kita tidak ngecek. Ya, yang kita butuhkan adalah umat Buddha berapa. Dan ternyata ada 10.000 umat Buddha dan di sana ada 1.500 anak yang tinggal di dalam tenda-tenda. Itu yang menjadi motivasi saya adalah bahwa 3.000 huntara ini harus berdiri. Di situ tantangan bagaimana kita bisa menyatukan banyak pihak ya. Dan ternyata bisa. Kita bisa kok seperti itu. Dan semua akhirnya sangat mendukung dan positif kita bekerja tanpa membawa sebuah organisasi ya. Seperti itu. Ini yang terjadi Mr. Po. Jadi kalau menurut saya di dalam dunia sosial ini atau menjadi Dharma worker ini jangan merasa khawatir juga. Kalau bagi saya ini sebuah tantangan sih. Bagaimana saya siap dengan segala macam kondisi ya, masalah-masalah yang ada. Yang penting kita profesional aja di dalam kebenaran. Yang benar-benar, yang salah-salah seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tadi disampaikan secara halus ya. Saya bilang ini halus sekali. Kenapa halus? Karena beliau ingin mengatakan begini. Saya ketika berhenti dari perusahaan di tahun 2014 untuk memutuskan berhenti di perusahaan keluarga ya dan menjadi seorang social worker atau dharma worker, beliau mengatakan akhirnya di penjelasan selanjutnya ya penonton yang kami hormati di Zoom maupun di YouTube ya, lebih enak ngatur karyawan karena semua pasti tunduk karena mereka bergaji kan gitu ya, kasarnya kan gitu saudara. Lebih enak loh Dr. Heru ketika mengatur stafnya ya kan di kantor di mana beliau menjadi koordinator sekolah yang besar dan menggurita di mana-mana itu lebih gampang. Tapi kalau namanya mengatur teman-teman kita yang di organisasi sosial, saya takut nanti Ciweni beliau mengatakan, emang lu gaji gua berapa? Emang gue dapat berapa? Jangan gitulah. Kita sama-sama bekerja sosial kok yuk atur-atur gue. Kan kira-kira begitu kan ya. Tapi meskipun demikian, penonton yang kami hormati, bayangkan loh Ibu Weni Lo, Ketua Umum Wanita Theravada Indonesia ini tetap ya kokoh berdiri, kekeh dengan pendirian untuk tetap berjalan di jalan Dharma dengan menjadi seorang Dharma worker atau social worker. Luar biasa loh itu. Artinya apa? Artinya apapun tantangannya nggak penting. Karena beliau pasti punya cita-cita untuk hidup bahagia, menyeberang ke pantai seberang dengan bahagia. Mari kita lihat ini Dr. Heru, kita bacakan.
Soalnya banyak yang bilang gimana sih cara menyeberang pantai seberang. Nah itu Ciweni sudah kasih tadi solusinya ya. Oke, kita coba lihat ayatnya. Oh belum, baik. Nah jadi Sebentar. apapun tantangan dan tentangan itu dalam hidup. Kalau secara bercanda begini orang bilang ya penonton ya. Jadi hidup ini pasti punya tantangan dan tentangan. Ya kalau makanan itu namanya rantangan. Ya kan ya. Untuk mendapatkan rantangan, Anda harus berhasil dulu melewati yang namanya tentangan dan tantangan kan gitu kira-kira ya. Nggak bisa melewati ini, nggak ada rantangan. Artinya Anda nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Ya, dengan bisa melewati tantangan dan tentangan, cemoohan orang, fitnah, kritik dan seterusnya, Anda baru bisa bertahan sampai hari ini. Kira-kira seperti itu ya yang disampaikan oleh Ciweni. Ya, bahwa menghadapi teman-teman yang bekerja di kegiatan sosial ini memang lebih sulit tentunya. Kenapa? Karena semuanya bekerja namanya sosial. Ya, tidak ada penghasilannya ya. Oke, silakan dokter. Ya, ini Dhammapada 8586. Di antara umat manusia hanya sedikit yang dapat mencapai pantai seberang. Sebagian besar berjalan hilir mudik di tepi sebelah sini. Mereka yang hidup sesuai dengan dhamma yang telah diterangkan dengan baik akan mencapai pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang sangat sukar diseberangi. Dhammapada 8586. Ya, Nah, ini perlu dijelaskan nih Dokter Po nih iya. sebenarnya. Ini pernah orang tanya ke saya itu, pantai seberang itu di mana ya? Jangan-jangan dari Pantai Indah Kapuk nyebrang ke sono atau dari dekat depan rumah Ciwa ini kan ada sungai juga yang bisa diseberangi. Ini maksudnya pantai seberang ini bagaimana nih? Silakan Ciwa ini. Ciweni menjelaskan secara versi Ciweni nggak apa-apa. Tapi intinya ini sangat sesuai dengan apa yang tadi disampaikan gitu ya. Silakan. Iya, jadi kalau kita tahu ya, Mr. Paul, Ya, itu juga, saya ini menjadi Buddhis ini bukan karena apa ya, ikut-ikutan atau karena keluarga itu Buddhis. Memang keluarga saya dulunya adalah agama Buddha tradisional ya. Tapi di sini saya banyak mempelajari bahwa betul-betul hukum karma itu memang terjadi. Maksudnya ada, kalau saya mengalami hal buruk, memang itu tidak terlepas dari karma buruk saya juga yang berbuah. Tapi kadangkala kita mengelak juga kan. Pada saat kita mengalami karma buruk ini kan kita merasa bahwa, wah kok kenapa saya yang kena itu, kena karma buruk itu. Tapi setelah kita tenang, kita berpikir dengan lebih dalam lagi, kita menyadari bahwa memang karma buruk itu adalah milik saya. Dan karma baik ini juga milik saya. Nah, saya ini selalu berpikir bahwa kalau kita ingin mencapai alam bahagia, tentu saja pantai seberang itu alam bahagia ya. Mencapai alam bahagia pasti harus selalu berada di dalam right path, di dalam jalan yang benar. Kadang-kala kita juga berbelok, kita salah karena kita bukan orang suci. Tapi selama kita menyadari bahwa salah itu kesalahan yang harus segera dihentikan, kita kembali lagi ke jalan yang benar. Itu kan sebuah pembelajaran kehidupan ya. Seperti itu dalam hidup kita kan seperti itu. Oh ya ini salah, kita sadar cepat kembali. Oh ini salah, kita sadar cepat kembali. Karena apa yang saya inginkan adalah tujuannya nanti ujung-ujungnya saya mau mencapai alam bahagia. Nah segala persiapan-persiapan itu saya berusaha untuk melakukan. Apakah itu dengan yang dikatakan Sang Buddha, jangan berbuat jahat, kita berusaha tidak melanggar sila, seperti itu. Lalu dengan banyak berbuat baik, dengan bermeditasi, sucikan hati dan pikiran, tentu saja 3 hal ini harus betul-betul praktek yang harus dijalankan dengan aditana sebenarnya. betul Dengan tekad sekali. yang kuat. Seperti itu. Iya, jadi jawaban singkat itu pantai seberang ya yang jelas di sini bukan pantai Indah Kapuk lah ya. Pantai Indah Kapuk juga bisa menyenangkan hati ya kan di situ wah, luar biasa ya tempatnya sekarang ya. Luar biasa tapi pantai seberang itu tadi secara singkat Ibu Wenilo mengatakan tentu alam bahagia lah ya. Alam bahagia Betul. dalam konteks Mahayana namanya ada apa namanya itu? Sukawati. Sukawati. Sukawati ya, alam Makanya Sukawati. mantranya ada mantra yang sering dibacakan oleh teman-teman kita di Mahayana itu kan, yang Ya, gate para samgate bodhiswaha kan, menyeberanglah sampailah di pantai seberang kan, kurang lebih seperti itu sama ya. betul.
Nah, jadi penonton yang kami hormati, kalau Anda tadi masih ingat tadi ayat 85-86 ya, jelas sekali dikatakan kenapa orang yang di ayat 85 dikatakan sebagian besar banyak orang hanya berjalan hilir mudik di tepi sebelah sini. Kenapa? Karena menggunakan teori Dharma untuk berdebat. Kan gitu ya Bu Weni ya. Jadi di antara umat manusia hanya sedikit yang dapat mencapai pantai seberang, alam bahagia. Kenapa? Bukan kenapa. Sebagian besar berjalan hilir mudik di tepi sebelah sini. Kenapa? Karena digunakan untuk debat. Coba digunakan untuk di ayat 86 ini coba. Mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma, yang telah diterangkan dengan baik, sesuai loh ya. Tadi kan si Weni sempat menjelaskan ya, betul nggak? Sesuai dengan Dhamma. Jalankan dengan benar, bukan untuk debat gitu ya. Maka orang baik ini akan menyeberangi pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang sangat sukar diseberangi. Jadi jangan terlalu banyak berdebat. Berdebat masalah inilah, lu vegetarian, gua tidak vegetarian. Nah itu kan hal-hal yang ujung-ujungnya bukan menambah kebersihan hati, malah menambahkan kebencian. Kenapa kebencian? Karena saling marah. Begitu sudah saling marah, saling lempar kata-kata yang kasar. Ya begitu kata-kata kasar dibalas dengan yang kasar, akhirnya jadi muncul benci. Benci muncul jadi dendam. Bukan benci tapi rindu loh ya. Kalau benci tapi rindu itu lagunya Rinto Harahap. Oke, satu lagi tadi Dr. Heru Ciweni berkali-kali mengatakan soal ajaran Jalan Mulia Berwas 8. Mari kita bacakan ya. Mungkin Anda bisa bacakan tuh. Nah ini Ciwen yang tadi berkali-kali diucapkan tentang ini. Iya, ini di Dhammapada 273, di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Ada 4 hal di situ luar biasa ya. Berkali-kali tadi Ciweni mengatakan kalau kita berjalan di right path gitu ya Ci ya. Berjalan di jalan yang benar, jalan mulia berfaktor 8 dalam bahasa Dhammapada ini, maka Anda pasti sudah berada di jalan terbaik. Kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau Anda mengikuti kebenaran, ya di antara kebenaran yang ada yaitu 4 kebenaran mulia itu sudah terbaik. Kemudian Anda hidup di antara mereka yang penuh nafsu. Dengan tanpa nafsu, Anda sudah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk, maka yang melihat adalah yang terbaik. Melihat apa? Melihat kesunyataan, ya kan, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Wah, malam ini Bu Weni luar biasa ini pengalaman hidupnya ya. Banyak bingkai-bingkai yang bisa kita petik dari dari mutiara kehidupan ini. Baik. Dr. Heru, apa yang ini Anda tanyakan lagi atau Anda gali dari seorang Weni Lo yang luar biasa pengalaman hidupnya ini? Iya, Silakan. ini sering sekali saya bertanya ya. Ini misalkan ini kan kita mengetahui, saya dan Dr. Po mengetahui sekali kondisi finansial di UNI ini kan sangat baik. Jadi orang suka mengatakan, ya kalau punya uang sebagian masalah udah selesai. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Nah ini kalau kebetulan ya Ci Weni, ini kan kita dapat di social worker atau di Dhamma worker ini banyak sekali. Saya juga tahu Ci Weni suka keliling ke kampung-kampung ya. Kalau ketemu dengan orang yang masalah sudah banyak, duit pun nggak ada, solusi belum ketemu, ini sebaiknya apa yang harus dilakukan supaya don't worry dan akan be happy gitu loh, Ci Weni. Iya, memang ini betul sekali ya, Heru ya. Saya banyak melihat seperti itu. Walaupun saya sendiri secara finansial memang saya justru sudah merasa cukup. Pada saat saya berhenti, saya melihat bahwa saya sudah mendapat hasil yang sudah baik. Jadi saya juga nggak mau greedy gitu ya, mau yang lebih lagi. Saya merasa sudah cukup. Setelah itu saya memang bisa memberikan waktu saya kepada banyak orang. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya. Nah, pada saat di lapangan, memang betul saya banyak melihat orang yang mengalami kesusahan dan kesusahan. Itu menjadi introspeksi saya juga. Oh, ada ya, di dalam kehidupan ini ada yang sudah susah dan menderita dan makin menderita lagi. Banyak kan ya, kasus gempa itu pada saat saya datang, itu rata sama itu tanah. Jadi hanya puing-puing. Jadi seperti kita kalau
pergi ke India itu ngelihat banyak situs-situs ya, itu kan banyak puing-puing, hanya seperti itu. Saya kaget sekali dan itu merinding. Lalu ada juga yang mengalami, mungkin ada keluarga yang meninggal, contoh seperti di gempa Cianjur, ada yang meninggal, ada yang sudah kena gempa dan meninggal dan nggak punya duit segala macam seperti itu. Nah ini sebenarnya bagian dari kita untuk belajar sih, untuk belajar membantu memberi. Itu dari pihak saya ya, dari pihak kita ya, dari pihak kita. Tapi dari pihak yang menderita tentu saja dia juga harus berjuang sih. Bahwa hidup ini kan sebuah perjuangan sebenarnya. Hidup ini bisa dirubah. Karena kalau dilihat, dulu pun kami bukan dari orang yang punya uang. Kami ini dari orang atau dari anak yang memang berjuang. Bukan yang tiba-tiba dapat nilainya, misalnya dapat hasil 8. Tidak, kita juga mulai dari nggak sampai 0 sih, tapi 2 gitu. Nah, ini semua harus diperjuangkan. Tidak boleh lama-lama disesali. Oh, saya udah susah, makin susah ya kan. Nah, ini kan kesusahan atau pikiran-pikiran yang sedih, pikiran-pikiran yang mengeluh, kecewa, kemarahan yang menghadapi situasi yang buruk ini kan karma buruk yang terus-menerus diisi. Kalau kita terus-menerus mengeluh dan mengisi hal-hal yang negatif, ya akan menambah tabungan karma buruk kita juga. Karma baik kita tidak tambah. Karena biasa dalam hari-hari kita suka cerita yang mengeluh-mengeluh kan ya. Mengeluh yang ini temen yang inilah nggak benar, yang itulah nggak benar. Kan perhatian kita banyak sekali kepada orang lain. Dan itu sebenarnya membuat karma buruk sebenarnya. Nah ini yang saya inginkan kalau bisa teman-teman, kalau memang ada karma buruk yang berbuah, boleh, saya tidak bisa pungkiri bahwa kita harus atau mengalami kesedihan, tidak apa-apa juga, tapi jangan lama-lama. Kalau bisa segera cepat, itu kan bisa cepat segera melakukan perbuatan baik. Jangan berlarut-larut nanti ke laut gitu ya. Itu dia yang paling penting gitu ya. Nah, jadi Mitra Buddha Supasita, kalau kita dengarkan ini statement dari Ibu Weni Lo atau Ci Weni Lo, Ketua Umum Wanita Theravada Indonesia ini, beliau sendiri bukan ujuk-ujuk tiba-tiba muncul menjadi seperti hari ini. Ya, ketika tahun 2014 ya, memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia keprofesionalannya di perusahaan keluarga, beliau sudah merasa cukup. Karena beliau ingat Dhammapada ayat 199 ya. Siapa yang tidak lagi serakah di antara mereka yang serakah, itu tadi kalimatnya tadi Ci Weni mengatakan merasa cukup ya, maka orang tersebut dia akan bahagia. Ya, tidak serakah di antara yang serakah. Kata kuncinya cukup. Dhammapada 199. Jadi beliau sangat sadar itu, dalam praktik hidup sudah dijalankan sehingga beliau tidak lagi terlalu menderita. Dan beliau sangat fair ya, sangat adil ketika mengatakan beliau memahami bahwa orang yang nggak punya uang pasti menderita. Nggak ada orang yang hati senang walaupun tak punya uang. Langsung disambung, Ci. Kalimatnya kan gini. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Gitu. Artinya nggak mungkin. Tadi Bu Weni Lo sudah mengakui bahwa itu memang berat. Tetapi jangan Anda berlama-lama larut di dalam kesedihan itu. Makanya nanti sebagai penutup, nanti Dr. Heru akan kasih satu ayat ya. Tapi sebelum itu apakah tadi mau menayangkan yang 199 atau mau langsung penutup ayat penutup itu, Dr. Heru? 199, sebentar. Iya. Ini dia. Nah, coba silakan. Ya. 199 ya. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Itu adalah Ibu Weni Lo ya. Jadi beliau tahu kapan cukup. Tapi memang beda Dr. Heru. Cukupnya Ci Weni dan cukupnya kita. Cukupnya penonton itu beda-beda. Ini cukup ini memang relatif ya. Kalau kurang itu absolut ya. Kalau cukup itu relatif. Ya seperti contohnya Warren Buffett itu hanya menyisakan 1% dari hartanya aja sudah, waduh itu udah ngeri ya. Padahal cuma 1%.
Oke, Anda mau melanjutkan tadi yang dijelaskan oleh Bu Weni atau kita Apa itu? mau iya, yang tadi penjelasan Oh, tadi ya. iya, luar biasa. Memang begitulah yang saya juga sangat setuju ya dengan Ciweni. Saya juga belakangan juga mengikuti jejaknya Ciweni Lo nih. Jadi masuk ke kampung-kampung juga bertemu dengan para masyarakat ya. Ini ya itu saya suka ke Temanggung. Mereka juga suka bercerita tentang ketua umum kita. Ya saya kebetulan datangnya ke Wihara Theravada, Dr. Puh ya. Saya belajar sama cici saya kan. Jangan kita tidak lagi disekat oleh sekte-sekte ya. Jadi kita benar-benar bercerita tentang agama Buddha. Nah inilah banyak benar ya kenyataan yang terjadi di desa ya. Jadi kita ini mungkin selama ini banyak apa ya semangatnya adalah misionaris membabarkan ajaran Buddha, tapi kita lupa ya mereka juga perlu makan, perut mereka juga perlu kenyang ya. Jadi bagaimana saya juga melihat Ciwenilo dan teman-teman itu bagaimana memajukan ekonomi di desa. Ya, jadi perut sudah kenyang, Dharma tentunya lebih mudah diserap dan disebarkan. Luar biasa sih ini. Betul sekali, karena kelaparan adalah penyakit paling berat. Buddha sudah jelaskan itu. Ya, nggak perlu dhammapadanya lagi lah ya. Kita makanya saya suka bilang gini, Bu Ciweni, kalau Anda baca Dhammapada itu ya, dari ayat 1 sampai ayat 423, Anda akan dapat semua jawaban kehidupan ini di sana. Semua ada. Soal kelaparan, kesehatan, keserakahan, meditasi, sila, samadhi, panya, semua ada. Gitu ya. Baik, Ciweni, di bagian akhir ini mungkin bisa disampaikan untuk menambah semangat. Nanti baru terakhir kami akan memberikan satu ayat penutup ya untuk menyemangati teman-teman tentang don't worry, be happy. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Silakan, Ciweni. Iya, jadi pesan saya seperti ini bahwa normal bagi kita menghadapi banyak kesedihan dan juga mengalami kebahagiaan juga, itu hak kita juga. Tapi jangan sampai lengah bahwa pada saat sedih itu, hidup juga akan bisa berubah menjadi bahagia. Tapi juga jangan lengah pada saat bahagia, jangan merasa bahwa bahagia itu akan terus jadi milik kita. Dia juga bisa berubah menjadi kesedihan. Seperti itu. So, apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus berjuang mengatasi kondisi mental kita juga agar kita kuat di dalam segala kondisi. Apakah itu baik ataupun buruk. Seperti itu. Baik, terima kasih Ciweni. Tanpa sulap, tanpa sihir, kalimat Ciweni ini pas dengan apa ayat yang mau disampaikan ini ya. Coba lah ya, ini luar biasa ini. Tautan para dewa ini. Silakan pas. Iya, 168. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dhammapada 168. Yes, I'liova, luar biasa ya. Terima kasih banyak Ciweni. Malam ini penonton jangan sampai Anda lewatkan. Boleh tonton ulang kisah inspirasional ya. Inspirasional dan ini bukan fiksi ya. Ini adalah fakta. Jadi ini kisah fiksi, bukan kisah fiksi, tapi bukan kisah fiksional, tapi faktual ya. Artinya betul-betul terjadi pada kehidupan Ciweni dan banyak sekali mutiara kata yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Ciweni. Semoga senantiasa kuat ya dalam terus berjuang untuk kemaslahatan atau kebahagiaan banyak makhluk ya. Terima kasih. Terima kasih Mr. Ko dengan Herni. Baik, terima kasih Ciweni ya. Boleh meninggalkan ruangan Ciweni. Terima kasih. Kami akan lanjutkan pengumuman sedikit ya. Oke, baik Dr. Heru tentang ke India bisa disampaikan sekali lagi kalau ada supaya dan sebelum itu saya akan menyampaikan kepada Anda ya. Bagi Anda yang ingin mendukung program Buddha Subhasita ini, silakan boleh mengirimkan donasi Anda kepada kami ya, kepada Buddha Subhasita maksudnya di rekening BCA di nomor 4666 218787 ya. Sekali lagi di BCA nomor 4666 218787 atas nama Suherman. Semoga donasi Anda akan terus memberikan kelangsungan hidup buat siaran Buddha Subhasita di YouTube dan Zoom ini ya, dan juga memberikan kebahagiaan juga buat Anda dan keluarga Anda. Baik, Dr. Heru, bagaimana mengenai India? Apakah mau disampaikan lagi? Ya, silakan. Ya, ini saya sharekan sekali lagi ya di acara kita adalah tanggal 10 sampai 21 Februari 2023. Ya kabar gembiranya adalah ada perkembangan, ada 2 orang bante, ada 2 orang biksu dan biku yang akan membimbing kita di ziarah Buddha ini.
yaitu Bante atau Suhu Badrasilo Mahastawira, yang kedua adalah Bante Badranathatera. Ya, jadi acaranya adalah 10 sampai 21 Februari. Kita pasti akan mengunjungi 4 tempat suci tersebut dan ditambah 4 lagi yang tambahan ya. Jadi ada 8 sebenarnya. Teman-teman kita di India itu selalu mengatakan ada 8 tempat suci yang wajib dikunjungi sebenarnya. Dan itu sudah terilustrasikan sebenarnya di Candi Borobudur. Ya, jadi 8 tempat suci itu bukan hanya apa ya icip-icip atau gimmick-gimmick gitu, tapi itu benar-benar ada 8 tempat suci itu. Dan tur kita kali ini kebetulan 8-8-nya akan tercover di sana ya. Jadi ini sebenarnya kita hanya menunggu paling banyak 4 orang saja, Dr. Po. Hanya tinggal 4 orang dan kita akan tutup tur ini. Biayanya adalah tetap 29.500.000 rupiah ya. Jadi Anda bisa menghubungi ke rekan-rekan saya atau bisa ke saya sendiri. Kalau ke Pak Chandra itu di 0877 7669 0283. Dan kemudian adalah ke Bu Neni di 0878 87138799 ya. Dan tambahannya adalah ke Taj Mahal dan ke Agra Fort. Ya, jadi sebuah benteng di Dr. Bo tentunya sudah pernah pergi ya. Sebuah benteng di daerah Agra itu yang sangat megah, sangat indah dan sangat luar biasa. Demikian Dr. Bo. Betul sekali. Baik, silakan daftarkan diri Anda bagi Anda yang mau berjalan bersama Buddha ya. Paling tidak pernah kita akan ke tempat di mana Buddha pernah menapaki jalan-jalan itu ya. Anda silakan saja mendaftarkan diri. Baik, untuk malam ini terima kasih banyak atas segala atensi, perhatian, dukungan Anda di Zoom maupun di YouTube ya. Sampai jumpa lagi di edisi Sabtu berikutnya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.